Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dalam ayat yang keempat berbunyi demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berharga di mata Tuhan. Berharga adalah sesuatu yang memiliki nilai tinggi. Itu artinya untuk mendapatkan sesuatu yang berharga diperlukan usaha, kerja keras, bahkan pengorbanan. Ketika kita sudah mendapatkan segala sesuatu yang berharga dan penting bagi kita, pastilah akan kita jaga dengan baik. Mengapa hal tersebut kita lakukan? Karena kita tidak mau sesuatu yang kita peroleh dengan susah payah, ketika tidak dijaga dengan baik, akan mudah hilang atau diambil oleh orang lain. Dan tentu saja kehilangan sesuatu yang berharga akan menyebabkan kerugian yang besar atas hidup kita. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 4 menyatakan bagaimana Tuhan memandang berharga manusia sebagai makhluk ciptaannya. Mengapa demikian? Kitab Kejadian mencatat bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Hal inilah yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa manusia adalah berharga di mata Tuhan. Yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita harus menyadari bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Melalui nas firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita dapat melihat bagaimana kasih dan pemeliharaan Tuhan terhadap umat Israel. Sekalipun mereka telah memberontak terhadap Tuhan, namun Tuhan kembali membentuk, menebus, menolong, dan menyertai karena mereka berharga di mata Tuhan. Allah menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel, walaupun umat Israel telah berdosa kepada Tuhan. Tetapi kasih Tuhan kepada mereka tidak pernah berubah. Israel menjadi umat pilihan Allah dan umat kesayangannya, bukan karena bangsa itu baik. Namun sebaliknya, Israel disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk karena perlawanannya kepada Allah. Mereka menjadi umat pilihan Allah karena Allah yang berdaulat dan berkenan. Hal ini terjadi karena Allah telah berjanji kepada nenek moyang mereka. Maka Allah menepati janjinya, karena Dia Allah yang setia pada janjinya. Dalam Yesaya 43 ayat 1, Tuhan berfirman, Aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Israel adalah umat kepunyaan Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada umat Israel. Tujuannya adalah supaya mereka kembali kepada Allah. Tuhan tidak mengharapkan untuk mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi Tuhan mau agar bangsa Israel bergantung kepada Allah untuk menyertai mereka. Dan Tuhan menghendaki agar umat Israel yang sudah jauh darinya, yang tidak setia dan tidak taat kepadanya, mau kembali kepadanya. Hal inilah juga yang Tuhan mau atas hidup kita. Mungkin berbagai tantangan, pergumulan, bahkan cobaan demi cobaan terus datang silih berganti mengguncang iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Namun satu hal yang Tuhan mau atas hidup kita, yaitu kita tetap bergantung kepadanya untuk meminta kekuatan serta pertolongan dari Tuhan agar memimpin hidup kita. Karena Tuhan memandang hidup kita begitu berharga, maka kita harus kembali kepadanya untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita, baik melalui iman kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang Tuhan percayakan atas hidup kita, semua itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang terkasih, melalui renungan hari ini, kita belajar bagaimana ketika Tuhan memandang berharga suatu umat kepunyaannya, yaitu bangsa Israel,
Tuhan tidak meninggalkan mereka, sekalipun mereka tidak setia. Akan tetapi, Tuhan menunjukkan kesetiaannya dengan memelihara, melindungi, serta menyertai umat-Nya. Dan saya percaya bahwa kebaikan Tuhan juga selalu kita rasakan dalam hidup kita sebagai orang percaya, karena kita juga adalah umat kepunyaan Allah. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.